Bagian ini menjelaskan proses kompleks yang terlibat dalam penyerapan, distribusi, dan ekskresi zat berpotensi beracun dalam tubuh manusia. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendetail mengenai setiap tahap. Baik, yang pertama itu ingestion. Proses dimulai ketika seorang mengonsumsi zat beracun, baik melalui makanan, minuman, atau produk lain. Ingestion ini bisa terjadi secara tidak sengaja, misalnya mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi atau misalnya penyalahgunaan zat. Yang kedua itu gastrointestinal tract. Setelah zat beracun masuk ke dalam tubuh, ia melewati saluran pencernaan. Yang pertama itu mouth, pertama kali kontak dengan mulut, di mana beberapa proses awal pencernaan terjadi. Enzim dan asam di mulut mulai memecah zat. Yang kedua itu esophagus, zat bergerak melalui esophagus menuju lambung. Yang ketiga itu stomach, di lambung, zat dicampur dengan asam lambung dan enzim yang membantu memecah lebih lanjut. Yang ketiga itu intestinal absorption, di usus halus, zat beracun diserap ke dalam aliran darah. Sel-sel di dinding usus memiliki permukaan yang luas untuk memaksimalkan penyerapan. Yang ketiga itu enterohepatic circulation. Setelah diserap, zat beracun dapat memasuki sirkulasi enterohepatik. Ini adalah proses di mana zat yang diserap kembali ke hati melalui vena porta. Hati berfungsi sebagai filter, memproses zat-zat berbahaya dan memproduksi empedu yang dapat membantu dalam ekskresi zat tersebut ke dalam usus. Yang keempat itu inhalation. Zat beracun juga dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi. Ini sering terjadi dengan bahan kimia berbahaya atau gas. Yang pertama itu nose or mouth. Zat dapat terhirup melalui hidung atau mulut kemudian menuju paru-paru. Yang selanjutnya itu lungs, di mana paru-paru zat beracun dapat langsung memasuki aliran darah melalui kapiler darah yang sangat kecil. Yang kelima itu distribusi ke berbagai bagian tubuh. Setelah zat beracun berada di dalam aliran darah, ia akan didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Yang pertama itu fat. Banyak zat beracun, terutama yang bersifat lipofilik, larut dalam lemak, cenderung terkumulasi dan jaringan lemak. Ini dapat menyebabkan efek jangka panjang karena zat tersebut dapat dilepaskan kembali ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua itu fluid. Zat dapat menyebar ke cairan tubuh termasuk plasma, darah, dan cairan interstisial. Yang ketiga itu organ. Zat beracun dapat menuju organ-organ vital seperti hati, ginjal, jantung, otak, di mana mereka dapat menyebabkan kerusakan. Yang selanjutnya itu hair, nails, skin, bone. Beberapa zat terkumulasi dalam struktur tubuh seperti rambut, kuku, kulit, dan tulang. Ini dapat menjadi indikator paparan zat beracun dalam jangka panjang. Yang keenam itu ekskresi. Proses ekskresi adalah cara tubuh mengeluarkan zat beracun agar tidak menimbulkan efek berbahaya. Ada beberapa jalur ekskresi. Yang pertama itu liver. Hati memproses zat beracun dan dapat mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Yang selanjutnya itu kidneys. Zat yang telah diproses oleh hati dapat disaring oleh ginjal, memainkan peran penting dalam mengeluarkan racun melalui urin. Selanjutnya itu bladder. Zat yang telah disaring terkumpul di kandung kemih sebelum dikeluarkan. Selanjutnya itu urin. Zat beracun dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Selanjutnya itu secretion. Zat beracun juga dapat dikeluarkan melalui kelenjar sekresi termasuk yang pertama itu sweat melalui kelenjar keringat, yang kedua itu silva melalui air liur, yang ketiga itu thirst melalui air mata. Kesimpulannya, baik, bagian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perjalanan zat beracun ke dalam tubuh manusia, melalui dari masuknya zat tersebut hingga pengeluarannya. Proses ini melibatkan berbagai sistem dan organ yang bekerja sama untuk memastikan bahwa zat berbahaya dapat dikeluarkan dari tubuh dan meminimalkan proses kerusakan. Pemahaman tentang proses ini sangat penting dalam bidang toksikologi, kesehatan masyarakat, dan pengobatan, terutama dalam menangani paparan zat beracun. Selanjutnya itu penyakit
Raynaudism adalah kondisi di mana bagian tubuh, terutama jari tangan dan kaki, mengalami penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba ketika terpapar suhu dingin atau stres emosional. Hal ini menyebabkan aliran darah ke area tersebut berkurang, yang menyebabkan kulit berwarna menjadi putih atau biru, diikuti rasa dingin, kebas, dan nyeri. Setelah beberapa waktu, aliran darah kembali normal. Area terkena biasa berubah menjadi merah dan terasa hangat atau berdenyut. Ada dua jenis utama dari penyakit Raynaud. Yang pertama itu Raynaud primer. Ini adalah bentuk yang lebih umum dan biasanya kurang serius.